Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke rumah Allah yang mulia ini, di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melanjutkan kajian kita, kajian kitab Matan Abi Syuja' Fikih Mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Qadi Abu Syuja'. Makanya nama kitab ini disebut Matan Abu Syuja', dinisbahkan kepada penulisnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca penjelasan penulis, di mana penulis berkata, faslun wa syara'itus salati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'. Fasal yang menjelaskan syarat-syarat salat sebelum melaksanakan salat itu ada 5 hal. Taharatul a'dha'i minal hadathi wan najas. Yang pertama kata penulis, suci anggota tubuh dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua kata beliau, wasatrul aurati bilibasin tahir, dan menutup aurat dengan pakaian yang suci. Kemudian yang ketiga, wal wuqufu ala makanin tahir, dan berdiri melaksanakan salat di tempat yang suci. Kemudian yang keempat, wal ilmu bidukhulil waqti, mengetahui kalau waktu salat sudah masuk. Dan yang kelima, wastiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Nah, ini syarat sebelum melaksanakan salat. Harus dipastikan bahwasanya tubuh sudah bersih, suci dari hadas dan najis. Kemudian dipastikan juga pakaian yang digunakan itu adalah pakaian yang menutup aurat dan pakaiannya suci. Kemudian juga dipastikan tempat melaksanakan salatnya adalah tempat yang suci. Kemudian juga harus sudah masuk waktu salatnya. Dan yang terakhir, yang kelima, menghadap ke kiblat. Lalu kata penulis, wa yajuzu tarkul kiblati fi halatain, dan boleh meninggalkan menghadap kiblat. Berarti boleh tidak menghadap ke kiblat dalam 2 kondisi, dalam 2 keadaan. Yang pertama kata penulis, fi syiddatil khauf, dalam kondisi yang sangat menakutkan. Sedangkan kewajiban salat tetap harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua, wa fin nafilati fis safari 'ala rahilah. Kemudian dalam melaksanakan salat sunat ketika dalam keadaan safar dan di atas kendaraan. Nah, ini kemarin juga kita sudah baca dalilnya satu persatu. Malam hari ini kita akan melanjutkan penjelasan atau perkataan penulis. Kata penulis rahimahullah taala, faslun wa arkanus salati 18 ruknan. Pasal yang menjelaskan bahwasanya rukun-rukun salat itu ada 8 rukun. Jadi ada 8 rukun yang harus diperhatikan ketika akan melaksanakan salat. Dan ini harus dipenuhi semuanya karena dia rukun. Kalau tidak dipenuhi salah satunya saja, maka salatnya tidak sah. Yang pertama, an-niyatu. Niat. Ini wajib ada di semua ibadah. Apapun ibadah kita, maka harus disertai dengan niat yang benar. Dalilnya adalah sabda Rasulullah, atau yang pertama dalilnya adalah surat Al-Bayyinah, firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan
agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan untuknya agama, mengikhlaskan untuknya agama. Nah, ini dalil niat itu harus ikhlas, harus berniat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis sahih dari Umar bin Khattab bahwasanya beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu harus dengan niat. Innamal a'mal, sesungguhnya semua amal harus dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan ganjaran sesuai dengan niatnya. Maka ketika seseorang berdiri menghadap ke kiblat, dia pakai pakaian yang sebagus-bagusnya, dia pilih tempat yang paling bersih, kemudian dia tidak niatkan itu untuk salat, maka berarti bukan salat yang dilakukannya. Atau seseorang melakukan gerakan-gerakan mirip salat, tapi ternyata bukan salat, tidak ada niat salat, hanya sekedar terapi. Karena ada sebagian orang memahami jika salat dengan gerakan-gerakan yang seperti itu bisa mengobati hati, maka gerakan salat itu boleh jadi juga bisa mengobati penyakit-penyakit fisik. Sebagian ada yang beranggapan seperti itu. Lalu ketika ada seorang berdiri menghadap ke kiblat melakukan gerakan-gerakan, apakah dia dikatakan telah menunaikan salat? Tidak. Apa yang membedakan apa yang dilakukannya? Yang pertama, niat itu membedakan apakah suatu amalan itu ibadah atau tidak. Itu ditentukan niat dengan niatnya. Kemudian niat juga menentukan jenis ibadahnya. Kalau salat yang tadi kita lakukan, dari mana itu dikatakan salat maghrib? Karena niat yang menentukannya. Kemudian juga niat itu membedakan atau menentukan untuk apa? Untuk Allah atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya dari niat. Oleh karena itu, niat ini harus ada pada setiap ibadah. Karena Rasulullah yang menegaskannya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu harus ada niatnya, dan setiap orang yang beramal akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan niatnya. Lalu Rasulullah contohkan dalam hadis tersebut, barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan ganjaran hijrah karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrah karena wanita yang akan dinikahinya atau karena keuntungan dunia yang akan didapatkannya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia tekadkan, dia niatkan. Kemudian tentang niat ini, tadi yang pertama niat ya, rukun salat yang pertama niat. Yang kedua, al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri dengan kemampuan. Maksudnya apa? Jika mampu berdiri, maka harus berdiri. Berarti orang yang mampu berdiri ketika dia sholat duduk atau sholat berbaring tanpa ada sebab, dia mampu berdiri, tidak ada penghalangnya, maka berarti dia tidak memenuhi salah satu rukun sholat. Karena salah satu rukunnya adalah berdiri ketika memang mampu. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kanat bi bawasir." Adalah aku sedang menderita penyakit bawasir. Apa bahasa kita bawasir ini? Ambeien. Ya, ambeien. Saya sedang menderita ambeien, kata beliau. Fasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah. Maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana salat saya, apakah berdiri, duduk, berbaring dan sebagainya. Apa dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Shalli qa'iman. Salatlah berdiri. Masih diperintahkan salat berdiri. Fa in lam tastati', jika engkau tidak sanggup berdiri, fa qa'idan, maka salat dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa 'alal janb, jika engkau tidak sanggup
juga salat dalam keadaan duduk, salatlah dalam keadaan berbaring. Salat berbaring. Nah, dari sini urutannya perintah pertama adalah berdiri. Jika tidak sanggup baru boleh duduk. Jika tidak sanggup juga baru boleh berbaring. Jika tidak sanggup juga disolatkan lagi. Itulah kondisinya. Zadan Nasa'i, Al-Imam An-Nasa'i menambahkan di dalam riwayat beliau sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Kifayatul Akhyar ini juga kitab mazhab Syafi'i. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Jika engkau tidak sanggup duduk, tidak sanggup berdiri, duduk. Tidak sanggup duduk, berbaring. Lafaz yang digunakan dalam riwayat An-Nasa'i fa mustalqiyan, maka berbaringlah. Salatlah dalam keadaan berbaring. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini dia tambahannya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tapi yang sanggup berdiri tidak boleh dia sengaja duduk. Harus dia berusaha berdiri terlebih dahulu. Capek Ustaz, lama bacaan imam nih. Tetap dia harus berdiri. Ketika merasa sudah tidak sanggup berdiri, misalnya bagi sebagian orang yang memang ada penyakit di lutut, kalau lama berdiri terasa nyeri, pegal, atau di pergelangan cedera setelah main bola, misalnya mewakili timnas kalah pula kemarin, cedera kakinya, sholat tidak kuat berdiri lama, sekian menit sudah nyeri, tapi dia memulainya dalam keadaan berdiri kalau memang sanggup. Setelah itu terasa dia tidak kuat, baru dia berusaha duduk. Kemudian rukun yang keempat, rukun yang ketiga. Tadi disebutkan dua. Yang pertama niat, kemudian menghadap berdiri. Yang pertama niat, saya ulangi niat, kemudian berdiri ma'al qudrah, dengan kesanggupan. Dan yang ketiga, wa takbiratul ihram. Takbiratul ihram, ini yang ketiga. Takbir pertama disebut takbiratul ihram. Setelah bertakbir itu, maka tidak boleh lagi melakukan apa-apa di luar salat. Tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang di luar gerakan dan bacaan salat. Oleh karena itu dinamakan takbiratul ihram. Kemudian yang keempat, wa qiraatul Fatihah, rukun yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Ini rukun. Lalu kata penulis, wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Dan bismillahirrahmanirrahim ini salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim ini salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Saya ulangi ya, dari awal. Tadi mungkin saya ada yang salah baca. Tadi saya katakan rukun berapa? Salah. Kayaknya salah saya baca, tak terlihat ini. 18. Jauh selisihnya 8 dengan 18. Saya ulangi. Wa arkanus sholati 18 ruknan. Nah, kalimat asyaranya tadi terlewatkan, tidak terbaca mungkin. Dan rukun salat itu 18 rukun. Yang pertama niat, yang kedua berdiri dengan kemampuan jika mampu, yang ketiga mengucapkan takbiratul ihram, dan yang keempat membaca Al-Fatihah. Dan bismillah itu, bismillahirrahmanirrahim, salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Ini mazhab Syafi'i seperti itu. Nanti saya jelaskan atau saya bacakan beberapa pendapat dalam masalah ini. Setelah itu ar-ruku wa tuma'ninah fi. Ruku dan tuma'ninah. Itu yang keberapa itu? Yang kelima. Warraf'u wal i'tidal, warraf'u wal i'tidal wa tuma'ninatu fi. Berdiri dari ruku dan i'tidal, berdiri lurus, dan tuma'ninah dalam masalah ini.
Setelah itu yang ke berapa? Karena sini tidak disebutkan berurutan dengan angka. Cuma koma saja diberikan. Was-sujudu wat tuma'ninatu fi. Sujud dan tuma'ninah. Koma. Setelah itu yang ke 8. Wal julusu bainas sajadatain wat tuma'ninatu fihi. Duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah dalam melakukannya. Nah, sampai di lafaz ini ada satu dalil yang menunjukkan tentang ini. Dalilnya mulai dari ucapan takbiratul ihram tadi, kemudian membaca Al-Fatihah, setelah itu ruku' dan tuma'ninah, kemudian berdiri dari ruku' dan tuma'ninah, setelah itu sujud dan tuma'ninah, kemudian duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah. Ini dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, atau sering dikenal hadis orang yang buruk dalam salatnya, musii'us shalah, orang yang buruk dalam melaksanakan, jelek dalam melaksanakan salatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, bahwasanya Nabi masuk ke masjid. Fadakhala rajulun fa shalla, kemudian masuklah seorang sahabat, fa shalla, lalu dia melaksanakan salat. Thumma jaa fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai dia melaksanakan salat, kemudian dia datang menemui Nabi. Nabi juga ada di dalam masjid itu, datang dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi salam. Maka Nabi menjawab salamnya. Faqal, lalu Nabi berkata kepada orang ini, irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah atau ulangi salatmu, sesungguhnya engkau belum melaksanakan salat. Tentu orang ini tidak tahu persis dari gerakan mana atau yang mana yang salahnya. Dengan lugunya dia salat kembali. Fa shalla. Kemudian dia salat, lalu dia kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Faqal, Nabi setelah menjawab salam orang ini kembali berkata, irji fa shalli. Ulangi salatmu. Fa innaka lam tusalli, sesungguhnya engkau belum lagi melaksanakan salat. Sampai 3 kali. Apa hikmahnya? Kenapa Rasulullah tidak langsung menyebutkan? Agar betul-betul menarik perhatian dan keinginan dan rasa penasaran orang ini. Apa sih? Mana sebetulnya? Yang mana? Makin mana salat saya yang salah ini? Kalau dalam istilah bahasa, lijalbil intibah, untuk betul-betul menarik perhatian orang ini, sehingga dia betul-betul penasaran bagaimana salatnya yang salah ini. Nah, ini dia. Setelah 3 kali, orang ini pun berkata, wallazi ba'atsaka bil haqq, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Demi Rabb, demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Ma uhsinu ghairahu, saya tidak bisa melakukan yang lebih bagus dari itu. Saya tidak bisa membaguskan lebih bagus dari itu. Fa'allimni, maka ajarkan aku bagaimana salat yang benar. Faqala, maka Nabi pun bersabda, idza qumta ila salati fakabbir, jika engkau berdiri akan melaksanakan salat, fakabbir, maka bertakbirlah. Ini dia dalil takbiratul ihram, rukun yang keberapa? Rukun yang kedua tadi. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Di sini tidak disebutkan Al-Fatihahnya. Al-Fatihahnya di dalam hadis yang lainnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Lalu kata Rasulullah setelah selesai membaca Al-Fatihah dan yang mudah bagi, karena kalau nama Al-Fatihah sudah dianggap yang mudah, bacaan yang mudah semuanya. Setelah itu, setelah takbiratul, yang pertama jelas niat, dalilnya hadis yang lain tadi. Kalau dalam hadis ini
Takbiratul ihram, kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah dan surat-surat yang pendek, yang mudah, yang ringan. Tsumma raka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah dalam rukuknya. Apa maksudnya? Sampai bentuk atau kondisi rukuknya betul-betul sempurna. Dan dia membaca zikir-zikir rukuknya. Setelah sempurna baru berdiri. Tidak boleh seperti salat yang tercepat itu, yang pemecah rekor dunia, baru rukuk langsung berdiri, langsung lagi sujud lagi. Nah, itu tidak ada tumakninahnya. Dia rukuk, diam sejenak. Ketika kondisi badan sudah sempurna rukuknya, dia diam sejenak karena membaca. Ketika itulah membaca zikir-zikir atau bacaan-bacaan ketika rukuknya. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah dari rukuk sampai engkau berdiri dengan sempurna, dengan lurus. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah dalam keadaan sujudnya. Sujud dengan tenang, membaca bacaan-bacaan sujud. Bahkan kalau salatnya salat sendiri, silahkan panjangkan atau lamakan sujudnya sambil memperbanyak doa. Karena itulah keadaan seorang hamba itu paling dekat dengan Rabb-nya ketika dia dalam keadaan sujud kepada Rabb-nya. Tapi kalau salat berjamaah, baik sebagai imam ataupun sebagai makmum, jangan perpanjang. Sebagai imam, salat berjamaah, apalagi salat-salat fardu, standar saja. Sebagai makmum, jangan pula imam sudah bangkit dari sujud, dia masih terus membaca doa-doa, menambah doa-doanya. Nah, ini juga tidak dibenarkan yang seperti ini. Kemudian kata Rasulullah, "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan." Setelah sujud, tumakninah dalam sujudnya, kemudian bangkitlah dari sujudnya, yaitu duduk di antara dua sujud sampai dia tumakninah dalam keadaan duduknya. Ini duduk di antara dua sujud. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud kembali, sujud kedua sampai engkau tumakninah dalam keadaan sujudmu. Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian lakukanlah itu semuanya dalam semua salat-salatmu. Sama seperti itu. Rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat sama seperti itu. Perbedaannya, rakaat kedua ada tasyahud yang pertama. Rakaat ketiga, kalau dia salat yang 3 rakaat ada tasyahud kedua. Rakaat keempat, kalau dia salat yang 4 rakaat ada tasyahud keduanya di rakaat yang keempat, atau kalau bahasa lainnya tahiyat. Di rakaat kedua dan di rakaat ketiga bagi salat yang 3 rakaat, di rakaat kedua dan keempat bagi salat yang 4 rakaat. Nah, ini hadis ini yang dikenal dengan hadis musii'us shalah. Ini dalil tentang beberapa rukun-rukun salat. Takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian juga rukuk sampai tumakninah dalam rukuknya, kemudian berdiri dari rukuk sampai tumakninah dalam keadaan berdirinya. Setelah itu sujud sampai tumakninah dalam keadaan sujudnya, lalu kembali duduk di antara dua sujud sampai tumakninah dalam duduk di antara dua sujudnya, sujud kembali sujud yang kedua sampai tumakninah dalam keadaan sujudnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang tadi, hadis musii'us shalah, di situ terdapat perkataan Rasul, lam tusalli, engkau belum salat. Maksudnya, engkau belum melaksanakan salat sebagaimana yang diminta, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan sabda Rasulullah dalam hadis sahih tadi, "Iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Di situ tidak disebutkan Al-Fatihah. Baca apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ada tambahan atau lafaz agar membaca Al-Fatihahnya. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah bersabda, "Tsumma qra' bi ummil Qur'an." Kemudian bacalah Ummul Qur'an, yaitu bacalah Al-Fatihah. Setelah takbir,
lalu bacalah Al-Fatihah. Dan ini menunjukkan wa dalla ala dzalika hadis Bukhari dan Muslim. Dan ini juga ditunjukkan oleh hadis Bukhari dan Muslim. Hadisnya berbunyi la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang orang-orang yang ketika salat tarawih selesai salam 2 rakaat salam, kemudian kan ada jeda istirahat. Memulai rakaat berikutnya, imam sudah berdiri, sebagian jemaah masih duduk-duduk di belakang. Baik itu sambil baca Quran, sambil habiskan kopi, minum atau sambil ngobrol. Ditunggu sampai imam ruku, baru dia buru-buru ikut masuk ke saf. Bagaimana orang seperti ini? Maka Syekh Mu'taimir rahimahullah, beliau mengatakan orang yang seperti ini dikhawatirkan dia termasuk orang-orang yang dengan sengaja tidak membaca Al-Fatihah dan tidak sah salat. Lain kalau dia ke WC, kamar mandi, selesai dari kamar mandi dia masuk masjid, dia dapati imam sedang ruku, dia ikut ruku, atau dia dapati imam akan ruku dan dapat ruku secara sempurna, maka dia bacaan imam adalah bacaan dia. Tapi orang yang dengan sengaja duduk-duduk di belakang, padahal dia tahu. Apalagi sebagian orang setelah membaca, ya sama seperti karena lamanya panjangnya bacaan, sedang ruku baru dia bergabung. Maka seperti ini kata Syekh, dikhawatirkan dia termasuk pada hukum orang-orang yang dengan sengaja tidak membaca Al-Fatihah. Sedangkan Al-Fatihah itu rukun salat, tidak sah jika tidak membaca. Nah, ini berkaitan dengan Al-Fatihah. Kemudian kata penulis atau di dalam kitab At-Tadhhib, wa dalla ala anna al-basmalah ayatun. Ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah juga mengambil kesimpulan hukum dari hadis-hadis ini, bahwasanya basmalah itu salah satu ayat dari setiap surat. Jadi dari kalangan mazhab Syafi'iyah, bismillah itu adalah salah satu ayat dari setiap surat, termasuk surat Al-Fatihah. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhhurina idz aghfa ighfa'ah." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada bersama kami, tiba-tiba Rasulullah pingsan. Tsumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Kemudian Rasulullah sadar dan mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Kami bertanya, kata sahabat ini, kami bertanya kepada Rasulullah, "Ma adhakaka?" Apa yang menyebabkan engkau tertawa ya Rasulullah? Qala, lalu kata Rasulullah, "Unzilat alayya anifan suratun." Telah diturunkan kepadaku tadi satu surat. Faqara'a, lalu kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Rasulullah membaca, "Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar." Padahal Rasulullah menyebutkan telah diturunkan kepadaku satu surat. Lalu dibaca Rasulullah, "Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar," dan seterusnya. Berarti kata ulama mazhab Syafi'iyah, Rasulullah menghitung bismillah itu bagian dari surat ini. Berarti bismillah itu juga bagian dari surat-surat yang lainnya yang ada dicantumkan bismillah di awalnya. Nah, ini salah satu pendapat dari mazhab Syafi'iyah. Nanti saya bacakan beberapa pendapat yang lainnya berkaitan dengan ini. Kemudian rukun yang keberapa lagi? Wal julusul akhir, dan duduk yang terakhir. Karena duduk di antara dua sujud tadi sudah disebutkan. Wal julusul akhir ini duduk ketika tasyahud. Wal julusul akhir wat tasyahudu fihi,
dan membaca tasyahud di dalamnya. Berkenaan dengan julusul akhir, duduk yang terakhir ini, maka ada hadis riwayat Bukhari dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang menceritakan atau mengajarkan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza jalasa fi raq'atil akhirah, jika dia duduk di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahu yusra, dia memajukan kakinya yang kiri. Bagaimana saya mencontohkannya? Kalau bahasa kita ya, duduknya duduk tawarruk. Kaki kirinya dimajukan ke depan, di bawah diletakkan di bawah kaki kanan. Wa nasabal ukhra, dan menegakkan atau mengangkat kakinya yang satu lagi, kaki kanannya. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan dia duduk langsung di tempat duduknya. Maksudnya langsung menyentuh lantai. Berbeda dengan duduk iftirash. Iftirash kan di atas telapak kaki kita duduknya, di atas telapak kaki kiri. Sedangkan tawarruk maka di atas lantai langsung. Nah, kalau antum perhatikan saya salat, karena ada berapa ikhwan yang menanyakan, kayaknya dia perhatikan. Ustaz, kami lihat salat kok tidak pernah tawarruk. Itu karena udzur syar'i. Karena semenjak saya mengalami cedera pinggang, saraf kejepit, tidak kuat lama tawarruk. Beberapa detik sudah sangat sakit pinggang saya. Makanya kalau saya bepergian jauh sini pun, itu saya selalu bawa korset untuk lumbal pinggang. Jadi kalau antum perhatikan, ya kayaknya saja sehat, sebenarnya kadang-kadang nahan nyeri, nahan sakit. Nah, wallahu alam sebabnya apa? Tapi begitu kondisi yang sudah bertahun-tahun, itu setahun sebelum Covid. Mulai terasa setelah insiden jatuh dari motor. Tidak sengaja nabrak belakang mobil yang rem mendadak, jatuh terhempas. Setelah beberapa lama mulai terasa sakit, semakin sakit, sampai kalau mau dari duduk mau berdiri harus pelan-pelan. Sampai kata anak-anak, "Abi kok kayak kakek-kakek, kayak atu-atu." Padahal menahan sakit. Akhirnya dibawa ke fisioterapi, dikasih pengantar untuk di scan MRI di awal bros, dicek ternyata lumbal sambungan antara 3, 4, 4, 5 itu, 2 sambungan itu pecah bantalannya. Padahal dulu badan belum segini, berat 80 dulu. Pecah, dan kata fisioterapinya itu kalau sudah kena tidak bisa pulih seperti semula. Diringankan bisa dengan berbagai terapi gerakan-gerakan senam menguatkan otot punggung dan sebagainya, bisa. Ya begitu yang saya rasakan sampai sekarang. Makanya berbagai aktivitas yang berat-berat, kawan-kawan ngajak olahraga bela diri, tidak bisa ikut. Karena kalau terhempas lagi, akan berat. Atau ngajak, yuk camping, nemani santri ke Sumbar, naik ke air terjun kemana, nggak bisa. Karena memang kondisi seperti itu. Nah, jadi kalau saya lihat sebabnya bukan disengaja. Salat yang 3 rakaat, kalau antum lihat duduknya iftirash semua, itu bukan disengaja karena kondisinya yang seperti itu. Maka kadang-kadang disuruh jadi imam saya nolak, karena saya tidak bisa melakukan gerakan yang sempurna seperti yang lain. Kalau ada yang bisa, ya sudah yang bisa saja. Dan bulan yang lalu saya sempat ditanya oleh ikhwan di Simpang Anggur, arah Keduri sana, karena saya ada kajian rutin juga ke situ. Ketika salat maghrib sudah masuk waktunya, sudah harus iqamah, imam tetap belum juga datang. Yang lain tidak berani maju, tidak pede dengan bacaan yang bagaimana, Ustaz aja lah. Akhirnya saya beranikan maju. Di akhir setelah kajian, Ustaz, ada beberapa ikhwan bertanya, karena kami perhatikan Ustaz sholat tidak pernah tawarruk, apakah memang ada dalilnya, ada pendapatnya atau bagaimana? Nah, akhirnya saya sampaikan, ini sama persis mungkin seperti orang yang kalau tidak bisa berdiri, dia duduk terus, tapi orang akan tahu. Tapi kalau antara tawarruk dan iftirash mungkin akan bertanya, apakah ada pendapatnya memang seperti itu? Ternyata saya sampaikan itu bukan karena disengaja, karena udzur syar'i. Memang tidak sanggup lama dalam kondisi duduk tawarruk. Baru beberapa detik pinggang akan sakit dan nyeri sekali. Terpaksalah iftirash terus. Baik. Jadi
mengenai duduk tasyahud, duduk terakhir dan tasyahud. Ada hadis riwayat Bukhari dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan Rasulullah di dalam salatnya. Kata beliau, jika Rasulullah duduk di rakaat yang terakhir, dan ini tentu salat-salat, dari sinilah juga mazhab Syafi'i mengambil kalau salat yang 2 rakaat dan itu rakaat yang terakhir. Menurut yang dipahami oleh ulama, maka duduknya adalah duduk tawarruk. Duduknya duduk tawarruk sebenarnya. Nah, kalau di sini tentu bukan duduk tawarruk yang diinginkan, duduk iftirash. Dan mereka pun juga demikian, duduknya duduk iftirash juga dalam mazhab Syafi'i kan seperti itu. Salat subuh duduknya duduk ini duduk tawarruk. Ya, maaf berbelit tersalah-salah. Duduk tawarruk dalam mazhab Syafi'i, rakaat yang kedua. Kaki kanan ditegakkan dengan ditumpukan kepada ujung jari yang dilipatkan ke depan, kemudian kaki kiri dimasukkan ke bawahnya. Dan kita duduk langsung menyentuh lantai. Ini dia salah satu dalilnya. Kemudian syarat yang berikut, at-tasyahhudu fihi. Ini yang keberapa ini? Duduk terakhir dan tasyahud di dalamnya. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna idza shallaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam," adalah kami jika menunaikan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulna, kami berkata. Di dalam riwayat Baihaqi dan Daruqutni, kunna naqul. Jadi ada beberapa lafaz. Lafaz lain qulna, kami berkata. Dalam riwayat yang lain kunna naqul, adalah kami berkata. Kami berkata sebelum difardukannya tasyahud kepada kami. Jadi sebelum difardukan tasyahud, kami mengatakan assalamu alallahi qabla ibadihi. Itu dahulu dibaca oleh para sahabat sebelum difardukannya ucapan tasyahud. Kata sahabat ini, dahulu kami membaca atau mengucapkan assalamu alallahi qabla ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan. Falamman sarafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam aqbala alaina biwajhihi faqala. Nah, dahulu yang dibaca kata sahabat ini sebelum adanya fardu tasyahud itu, kami membaca assalamu alallahi qabla ibadi, ucapan salam kepada Allah sebelum kepada hamba-hambanya yang lain. Assalamu ala Jibril, salam keselamatan atas Jibril. Assalamu ala Mikail, keselamatan atas Mikail. Assalamu ala fulan, keselamatan atas fulan. Falamman sarafan nabi, ketika Nabi selesai melaksanakan salatnya, aqbala alaina, Nabi pun menghadapkan badannya atau wajahnya kepada kami. Aqbala alaina biwajhihi, Nabi menghadap kepada kami. Faqala, kemudian Nabi bersabda, innallaha huwas salam, sesungguhnya Allah dialah as-salam. Allah lah as-salam, maka tidak boleh mengucapkan salam lagi kepada Allah. Allah lah as-salam, Rabb yang maha pemberi selamat dan sebagainya. Maka tidak lagi Allah didoakan keselamatan atasnya. Fa idza jalasa ahadukum, jika salah seorang di antara kalian duduk di dalam salatnya, falyakul at-tahiyyatu, sampai seterusnya. Ucapan tasyahud tadi. Nah, ini yang harus diucapkan. Dahulu sahabat kan belum tahu, maka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan as-salam itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai ucapan tasyahud ini, ada beberapa riwayat yang menjelaskan beberapa sigat. Sigat itu kalimat-kalimatnya, bacaannya. Ada perbedaan-perbedaan di setiap riwayat.
Jadi kalau nanti menemukan ada orang yang baca agak beda, boleh jadi dia membaca riwayat yang lain, tinggal dipastikan saja. Ini riwayat siapa? Atau dari mana dan bagaimana? Nah, ada beberapa riwayat yang sahih dan ada juga riwayat yang beredar yang ada tambahan-tambahan yang tidak sahihnya. Salah satunya riwayat yang sahih adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami bacaan tasyahhud sebagaimana beliau mengajarkan kami salah satu surat dari Al-Qur'an. Betul-betul diajarkan sampai. Fakana yaqul. Lalu kata Ibnu Abbas, maka adalah Nabi berkata, masuk waktu ini. Baik, karena waktu Isya sudah masuk. Nanti setelah Isya, setelah salat kita salat dulu. Setelah salat insyaallah kita lanjutkan membaca beberapa penjelasan tentang rukun salat ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Tadi pembicaraan kita terhenti sampai bacaan tasyahud yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan bahwasanya ada beberapa versi bacaan tasyahud berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Dan salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an." Kata Ibnu Abbas, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami bacaan tasyahhud seperti beliau mengajarkan satu surat dari Al-Qur'an. Fakana yaqulu, maka adalah beliau mengatakan atau mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatu was-salawatut thayyibatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bacaan tasyahudnya sampai di sini. Maka tadi dikatakan bahwasanya rukun salat itu duduk akhir dan ucapan tasyahud. Kemudian setelah itu, setelah membaca tasyahud, wassalatu 'alan nabi. Wassalatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam duduk akhir tersebut. Setelah membaca tasyahudnya, lalu dilanjutkan membaca salawat kepada Nabi ketika duduk terakhir tersebut. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya senantiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu semuanya atasnya, yaitu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam, yaitu selawat beserta salam. Maka para ulama sepakat bahwasanya ucapan selawat tersebut tidak wajib di luar salat. Sedangkan di dalam salat wajib. Ucapan selawat tersebut tidak wajib di luar salat, tapi kita dianjurkan memperbanyak selawat.
apalagi ketika berada di hari Jumat. Sedangkan di dalam salat, karena dia bagian ucapan yang dibaca di tasyahud akhir, maka dia menjadi sesuatu yang wajib. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban dan Imam Al-Hakim, dan Imam Al-Hakim menyatakan hadis ini hadis sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana salawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa nusalli alaik? Kata para sahabat, bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Idza nahnu sallaina alaika fi salatina, jika kami berselawat kepadamu di dalam salat kami. Sallallahu alaihi. Sahabat bertanya, bagaimana berselawatnya kepadamu jika kami dalam salat kami? Faqal, maka Rasulullah berkata, qulu, ucapkanlah. Lalu Rasulullah ajarkan ucapan selawat. Apa ucapan selawatnya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salah satu lafaznya yang diajarkan Rasulullah. Atau juga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan ini yang seperti ini yang ada penyebutan Ibrahim, ini yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Dan telah tetap mengenai salawat ini hadis-hadis yang sahih yang banyak riwayatnya dan berbeda-beda, ada perbedaan sedikit redaksi salawatnya. Ada perbedaan sedikit tentang redaksi salawatnya. Ada riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Dan pada sebagian jalannya itu ada tambahan yang tidak ada pada riwayat yang lain, atau ada pengurangan yang juga ada pada riwayat yang lainnya. Nah, itu beberapa salawatnya. Tapi yang masyhur yang sering dibaca adalah salawat Ibrahimiyah. Ini dalil berkenaan dengan wajibnya atau membaca salawat dan salam kepada Rasulullah ketika duduk di duduk yang terakhir setelah membaca tasyahud, lalu dilanjutkan dengan membaca salawat. Kemudian penulis Al-Qadi Abu Syuja mengatakan wat taslimatul ula, di antara rukun salat itu juga ucapan salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama itu rukun. Yang kedua hukumnya sunat. Maka yang kedua itu pun kalau tidak terdengar tetap sah. Tidak terdengar atau tidak diucapkan tetap sah. Karena yang rukunnya yang harus yang pertama itu. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir. Ini hadisnya panjang tapi disingkat. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membuka salatnya dengan takbir, yaitu dengan takbiratul ihram, Allahu akbar. Lalu setelah membaca istiftah, kemudian membaca Al-Fatihah, lalu membaca surat-surat yang mudah. Kemudian ruku, berdiri dari ruku, sujud dan seterusnya. Nah, kata Aisyah, adalah Rasulullah biasa membuka salatnya, memulai salatnya dengan takbir. Wa kana yakhtimu as-salata bit-taslim, dan Rasulullah biasa menutup salatnya dengan ucapan salam. Menutup salatnya dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu jam berapa itu? Saya tadi tidak hitung. Al-Imam Al-Hafidh Al-Qadi Abu Syuja menyebutkan rukun yang lainnya wa niyatul khuruji minas shalah, dan niat keluar dari salat. Sebagaimana akan memulai salat harus dengan niat, maka keluar dari salat harus dengan niat. Ini menurut penjelasan Al-Qadi Abu Syuja.
Sebagian ulama-ulama yang mensyarahkan kitab ini, mereka mengatakan al-asah annaha laysat biruknin. Pendapat yang paling kuat, yang paling benar, itu bukan rukun. Niat mau keluar salat bukan. Walakinnaha tusad, akan tapi disunnahkan. Riayatan lil qauli bi annaha ruknun. Untuk menjaga atau berhati-hati terhadap perkataan bahwa itu rukun. Yang terakhir, wa tartibul arkani ala ma dzakarna. Tertib berurutan rukun itu sesuai dengan yang telah kami sebutkan tadi. Apa dalilnya? Ini salah satu dalilnya adalah hadis tentang orang yang buruk dalam melaksanakan salatnya, tidak tumakninah, cepat-cepat. Itu dalilnya. Karena di dalam hadis tersebut disebutkan kalimat tsumma. Setelah beberapa gerakan lalu tsumma. Setiap pengucapan tsumma ini menunjukkan urutan. Dalam bahasa Arab, fungsinya menunjukkan sesuatu itu harus berurutan. Perbuatan yang sebelumnya dengan yang sesudahnya dan berikutnya itu harus berurutan semuanya. Itu makna kalimat tsumma. Kemudian juga perbuatan Nabi SAW yang dinukilkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang tata cara solatnya, semuanya berurutan. Dan Nabi telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana telah melihatku salat. Ucapan ini Rasulullah lontarkan kepada para sahabatnya, salat kalian sebagaimana melihat aku salat. Maka ketika sahabat melihat Rasulullah itu berurutan semuanya, berarti seperti itulah salah satunya. Dan rukun salat harus berurutan semuanya. Nah, kalau dihitung berapa semuanya? Coba kita hitung. Betul 18. Pas 18 semuanya. Ya. 18 rukun salat. 14. Baru 14 bukan 18. Berarti ada beberapa penjelasan beliau yang sebetulnya tidak boleh digabung gitu. Contoh, di dalam naskah yang lain matan Abu Syuja ini ada diberi koma. Kita hitung ya. Ini saya buka matan yang lainnya, naskah yang lain. Kitab dari kitab cetakan yang lain. Karena kadang beda cetakan, apalagi beliau tidak membuat dengan nomor urutan rukunnya 1 2 3. Contoh ini di naskah yang lainnya, saya tunggu dulu, saya lihat. Yang pertama an-niyah, dibuatnya koma. Niat yang pertama. Wal qiyamu ma'al qudrah. Koma. Itu yang kedua. Wa takbiratul ihram, koma. Berarti yang ketiga. Wa qiraatul Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, koma. Berarti yang ketiga. Yang keempat ya. Ar-ruku', koma. Berarti itu yang kelima. Wa tuma'ninatu fihi, koma. Nah, tumakninanya itu ya, tumakninanya itu dipisah dalam naskah yang lain. 1. Warraf'u, koma. Berdiri bangkit dari ruku. 1. Wal i'tidal, setelah bangkit dari ruku berdiri. 1 lagi. Wat tuma'ninatu fihi, koma lagi. 8. Was sujud, koma. 9. Wat tuma'ninatu fihi, koma. 10. Wal julusu bainas sajadatain. 11. Wat tuma'ninatu fihi. 12. Wal julusul akhir. 13. Wat tasyahudu fihi. 15. Was salatu 'alan nabi. Wat taslimatul ula. 16. Wa niyatul khuruj. 17. Wa tartibul arkan ala ma dzakarna. 18. Berarti ada beberapa penulisan. Kalau di naskah yang tadi saya baca sebelumnya tidak dibuatnya komanya. Nah, ini dalam naskah yang lain, karena kitab-kitab itu kadang-kadang dicetak oleh beberapa penerbit dengan ada sedikit perbedaan berdasarkan naskah yang mereka tahqiq. Tahqiq itu ketika ada naskah-naskah kuno lalu berusaha dipastikan, ditulis ulang, dan banyak dari para asatidzah, para masyayikh, mereka mentahqiq kitab-kitab ulama yang dahulu ditulis dengan tulisan tangan manuskrip kuno. Dan luar biasanya kebanyakan
Manuskrip kuno itu sekarang itu berada di museum-museum yang di Eropa. Kadang minta kirim dari Belanda, dari Inggris, dari Prancis, naskah. Ustaz-ustaz yang mentahqiq, yang kadang risalah doktorah, itu seperti itu. Kalau sebagian kitab ulama, kadang di halaman pertama dicantumkannya foto manuskrip kuno yang mereka tahqiq itu. Nah, sedangkan di masa Mongol ketika melululantakkan Baghdad, mereka buang kitab-kitab ulama semuanya. Karena mereka belum begitu perhatikan dengan ilmu. Yang penting bagaimana mereka bisa mengalahkan melawannya. Itu yang mereka pikirkan. Mereka hanguskan, bakar, mereka buang. Sampai-sampai dalam beberapa riwayat kitab sejarah sebutkan sungai sungai yang di dekat mengalir Baghdad itu hitam karena tinta kitab-kitab ulama. Tapi ketika Eropa yang datang menguasai negeri Muslim, mereka ambil naskah kuno itu, mereka simpan, mereka pelajari, mereka sampai sekarang ada, terjaga dengan baik di museum-museum mereka, dan dimanfaatkan juga oleh para ulama. Kadang minta kirimkan, dicari di mana berada, kan literatur itu ada semuanya. Lalu minta kirimkan naskah halaman sampai sekian, diteliti ulang, kemudian ditulis ulang. Kadang-kadang berbeda naskah, ada beberapa perbedaannya. Contoh juga dalam beberapa kitab, saya mengajar di Kandis, kitab Bulughul Maram. Itu beda naskah, beda nomor hadisnya. Beda ulama yang mentahqiq, beda nomor hadis. Kenapa? Sebagian ulama itu hanya memberi nomor kepada hadis-hadis yang memang disebutkan perawi awal sahabatnya. Wa Ibnu Abbas, wa Nabi Hurairah. Kalau ketika ada wafi riwayah, tidak dibuatkan nomor. Sebagian kitab dibuatkan itu juga hadis baru, nomor dengan nomor baru. Nah, bertambahlah jumlah nomor hadisnya lebih banyak daripada yang tidak mencantumkan. Kalau tidak memberikan itu nomor baru, dia memasukkan itu bagian dari hadis yang sebelumnya. Hanya tambahan penjelasan saja mereka jadikan. Karena akhirnya berbeda. Termasuk dalam tulisan ini yang kita baca tadi, naskah yang sebelum saya baca tidak diberikannya koma untuk membedakan. Ternyata di naskah lain pas memang 18, karena memang diberikan koma, jadi lebih mudah. Nah, baik, sampai di sini kajian kita malam hari ini berkenaan dengan rukun salat berdasarkan mazhab Syafi'iyah yang dituliskan oleh Al-Qadi Abu Syuja'. Waktu yang tersisa beberapa menit ke depan kita gunakan untuk tanya jawab. Jika ada pertanyaan, silahkan. Mungkin di antara ikhwah ada yang bertanya, silahkan sampaikan pertanyaannya. Baik, silahkan. Ya. 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 Kalau berdasarkan riwayat yang tadi kita baca, dan itu riwayat yang langsung diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mana tadi riwayat, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini salah satu riwayatnya. Sebagian ulama menjelaskan karena Rasulullah sudah wafat, itu sebagian maksud mereka, maka dirubah dan rumah assalamu ala nabi, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kalau mengikuti hadis yang ini, maka tidak apa-apa walaupun Rasulullah sudah wafat pun, karena memang ini yang diajarkan oleh Rasulullah dan itu ibadah, maka tidak perlu dirubah. Bacaan dalam salat, ya baca dalam salat sallallahu alaihi wasallam sama, tidak perlu dirubah dari bacaan yang lainnya. Kalau saya lebih cenderung tetap dibaca seperti ini. Jika riwayatnya semuanya mengatakan seperti assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, sebagian ulama mengatakan karena Rasulullah sudah wafat, maka ganti assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu saja perbedaannya, perbedaan penafsiran dan sebabnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Baik. Yang paling sempurna setelah imam mengucapkan salam ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang paling sempurna. Tapi ketika imam baru mengucapkan salam ke kanan, lalu makmum juga mengucapkan, itu sudah sah, sudah boleh, tidak apa-apa. Yang paling sempurna betul-betul ditunggu imam selesai mengucapkan salam ke kiri. Nah, itu yang paling sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Baik. Ya. Baik, pertanyaannya apakah ada tuntunan menjaharkan basmalah di dalam salat? Maka saya jawab tidak ada tuntunan menjaharkan basmalah di dalam salat-salat yang sir. Di dalam salat yang sir tidak ada tuntunannya. Dalam salat yang sir, zuhur, asar, maghrib rakaat ketiga, isya rakaat ketiga dan keempat, itu satu. Ya. Baik dia menjadi imam ataupun sebagai makmum. Kemudian ketika dia menjadi imam, disinilah perbedaan pendapatnya. Apakah menjaharkan bismillah atau tidak? Ini perbedaan pendapatnya. Sedangkan ketika dia menjadi makmum dalam salat jahar pun dia tidak menjaharkan bismillah. Yang terjadi perbedaan pendapat adalah ketika dalam salat sebagai imam dalam salat jahar. Nah, saya bacakan kebetulan ini, tunggu saya buka dulu. Saya buka sebentar. Tapi ini panjang pembahasannya. Sepanjang pembahasannya. Hukmu jahril imami bil basmalah fil jahriyah. Ini dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. Hukum imam menjaharkan bismillah dalam salat jahriyah, salat jahar, salat subuh, salat maghrib rakaat pertama dan kedua, salat isya rakaat pertama dan kedua. Penulis kitab ini berkata, kata penulis, hadhil mas'alah adalah masalah yang paling banyak khilaf, perselisihan dan perbedaan pendapat di dalamnya dan perdebatan dalam masalah ini. Nah, kemudian kata beliau, kesimpulannya ada dua pendapat yang masyhur. Yang pertama, yusannul israru biha, disunnahkan untuk mensirkan basmalah. Ini mazhab Hanabilah. Mazhab Hanabilah dan juga ashabur ra'yi. Ashabur ra'yi kal mazhab ar-ra'yu. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam. Ini pilihan dari Syekhul Islam. Dan juga berkata Imam At-Tirmidzi, wa alaihi al-amalu inda aktsari ahli ilmi min ashabin nabi, dan ini yang banyak diamalkan oleh kebanyakan ahlul ilmi dari kalangan sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang setelahnya dari kalangan tabi'in. Lalu disebutkan beberapa namanya, di antaranya dari sahabat Nabi Abu Bakar mensirkan basmalah, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, itu mereka juga mensirkan basmalah. Wa dzakarahu Ibnu Mundzir an Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mundzir meriwayatkan atau menyebutkan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Zubair dan Ammar radhiyallahu anhum, semuanya mereka juga mensirkan basmalah. Dan ini juga pendapat Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak. Hujjah mereka apa? Banyak disebutkan dalilnya. Banyak sekali disebutkan dalilnya. Lalu pendapat yang kedua, ini dalilnya panjang, hadis-hadisnya juga banyak nih hadisnya. Pendapat yang kedua, yusannul jahar biha,
Disunnahkan menjaharkan bismillah. Dan ini masyhur dari mazhab Syafi'i. Yang disunnahkan menganjurkan menjaharkan bismillah. Setelah disebutkan dalil-dalil semua, dalil pendapat pertama, dalil pendapat kedua, ar-rajih kata penulis. Kalau dibaca semua hadisnya nambah sampai jam 10 malam nih. Banyak. Karena disebutkan juga munaqashah adillah. Munaqashah adillah itu misalnya pendapat pertama dalilnya ini dijawab oleh pendapat berikut, oh itu hadisnya dhaif atau ini begini dan sebagainya. Nah, ar-rajih kesimpulannya, bima sabaqa nara annahu laisa fil jahri bil basmalah fi salati hadisun sahih. Tidak ada hadis sahih yang sharih tentang disunahkannya jahar dalam membaca bismillah dalam salat-salat jahriyah. Tidak terdapat satu pun hadis yang sahih sahih dan tegas, jelas menunjukkan kepada itu. Yang cukup menjadi dalil yukafi fi dalalatihi haditsu Anas. Ini yang bisa menandingi pendalilan hadis Anas. Hadis Anas tentang adabul jahar, tidak jahar. Jadi tidak ada hadis sahih yang lain yang bisa sebagai tandingan terhadap hadis Anas yang lebih menjelaskan kepada tidak jaharnya bismillah. Fa'alaihi, maka berdasarkan ini fal aula al-israru bil basmalah. Maka yang lebih utama adalah membaca dengan sir bacaan basmalahnya. Wa ma'ahadha, dan bersama ini atau dengan ini fasawab anna ma la yujharu bihi qad yusra al-jahru bihi li maslahatin wajihah. Tunggu dulu, kata penulis, apa-apa yang tidak dijaharkan kadang-kadang dijaharkan karena ada maslahat yang jelas. Ada suatu maslahat yang jelas. Hukum asalnya mungkin tidak dijaharkan, tapi ada kalanya dijaharkan. Apa contohnya? Disebutkan di sini. Maka contohnya disyariatkan bagi imam kadang-kadang untuk menjaharkannya, seperti dalam rangka mengajarkan makmum, atau juga an ayatrukal insanul afdal, atau juga seseorang itu meninggalkan sesuatu yang lebih afdal li ta'lifil qulubi wa ijtima'il kalimah, untuk melembutkan hati orang dan untuk menyatukan kalimat. Apa? Menjaga persatuan, menjaga kekompakan dan sebagainya. Ada kalanya seperti itu. Tapi bukan berarti terus-menerus sampai mungkin suatu saat dia menjelaskan kepada orang. Setelah dia mungkin sering disuruh jadi imam, padahal dia selama ini dia tidak menjaharkan. Tapi di suatu tempat dia mungkin warga baru, dia lihat kebiasaan imam-imam yang lain, dia kadang jaharkan untuk melembutkan hati. Setelah sekian selama akrab dengan warga dan sebagainya, dia jelaskan dalam masalah ini sebenarnya yang paling kuat itu pendapatnya ini. Kita amalkan ini ya tetap sahih salat, tapi yang paling kuat ini itu. Nah, diajarkan. Kalau tiba-tiba warga baru datang langsung jelaskan ini tidak tepat ini. Ini pendapat yang lemah. Kalau dikatakan bid'ah tidak bisa juga, karena memang ada dalil pendapat walaupun dilemahkan oleh sebagian ulama. Bahkan pendapat mereka ada yang dalam hadis sahih tapi tidak secara tegas menunjukkan kepada disyariatkan yang menjaharkan basmalah dalam salat-salat jahriyah. Maka ada hal-hal yang kadang kita tinggalkan. Oleh karena itu, ada sebagian pendapat para ulama ketika seseorang walaupun dia melihat kunut subuh itu tidak sunnah, ketika dia berada di suatu tempat yang ternyata di situ kunut subuh, silakan dia ikut kunut subuh di situ. Nah, itu sampai seperti itu dalam hal-hal yang seperti ini. Kemudian juga khaufan minat tanfiri amma yasluh atau amma yuslih. Kemudian juga untuk menghindari dari menjauhkan orang dari apa yang akan dia perbaiki.
Kadang dia tinggalkan dulu yang lebih afdol, lebih sunnah dan sebagainya, lebih ini. Nah, ini alasan kenapa kadang-kadang ada kalanya hal-hal tersebut dilaksanakan atau diamalkan. Kalau dalil banyak sekali. Saya katakan tadi dalil ini hadisnya juga panjang-panjang kalau dijelaskan, apalagi juga ada munaqashatul adillah. Munaqashah adillah itu apa namanya? Didiskusikan antara dalil tersebut. Mazhab yang berpendapat demikian ini dalilnya. Mazhab yang pendapat yang kedua ini dalilnya. Kemudian dalil itu dikaji. Ini hadisnya sahih tapi tidak menunjukkan kepada ini. Ini hadisnya lemah. Walaupun maknanya menunjukkan, tapi hadisnya ternyata dhaif dan sebagainya. Harus dijawab, saling menjawab itu ulama-ulama itu. Tapi kesimpulannya yang rajih kata penulis adalah tidak menjaharkannya. Tapi kadang-kadang ada kalanya dilakukan hal tersebut untuk suatu maslahat yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak lihat videonya. Seperti apa? Beliau jaharkan bismillah. Ya. Berarti seperti itu yang dilakukan. Baik. Ya. Ya. Kalau tanpa bismillah tidak sah salatnya. Nah, yang pertama, saya rasa tidak ada yang tidak baca bismillah. Cuma keliru. Ketika ada yang tidak menjaharkan bismillah, dianggap tidak membaca. Padahal bukan tidak membaca, tapi tidak mengeraskan bismillah. Dibaca dengan sir. Itu hal pertama yang harus diluruskan dari orang-orang yang bertanya seperti ini. Pastikan dahulu apakah tidak membaca atau hanya mensirkannya. Kalau dia hanya mensirkan berarti dia membaca, cuma tidak mengeraskannya. Kemudian ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah bismillah itu salah satu ayat dari surat Al-Fatihah atau tidak? Nah, ini juga salah satu sebab terjadinya perbedaan pendapat tentang membaca bismillah ini. Saya lihat dulu. Di sini juga ada disebutkan pembahasannya tentang arkanus shalah. Tapi untuk pembahasan ini tidak terlalu rinci oleh beliau. Membaca bismillah tadi ya. Qiraatul basmalah fi awal al-Fatihah. Jadi hukum membaca bismillah di awal surah Al-Fatihah. Ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi qiraatil basmalah fi awal al-Fatihah. Ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca bismillah di permulaan Al-Fatihah. Perbedaan pendapat ini karena perbedaan mereka tentang masalah apakah bismillah itu salah satu ayat dari surah Al-Fatihah atau tidak. Apakah bismillah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah atau tidak. Was-sahih, kalau penulis mensahihkan, annal basmalata ayatun minal Qur'an qabla kulli suratin. Bismillah itu adalah salah satu ayat dari Al-Qur'an sebelum setiap surat. Dan yang sahih bahwasanya itu kalau menurut penulis kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu, bahwasanya pendapat yang sahih itu adalah bismillah ayat salah satu ayat dari Al-Qur'an sebelum setiap surat. Karena ditetapkan di dalam mushaf. Walaupun yang rajih sebagian ulama merajihkan bahwasanya dia bukan awal surat Al-Fatihah. Sebagian ulama ada menguatkan pendapat itu. Tapi wajib membacanya setiap membaca Al-Fatihah. Sebagaimana pendapat ini dipilih oleh jumhur, wajib membacanya di awal setiap surat Al-Fatihah. Jika kita temukan orang-orang yang tidak terdengar membacanya, pastikan dulu apakah karena memang dia tidak membacanya atau karena dia mensirkannya. Kalau dia tidak membacanya, maka karena para ulama menyebutkan wajib membacanya, dan jika itu diyakini berdasarkan pendapat yang mengatakan itu bagian dari surah Al-Fatihah, maka tidak sah karena tidak membaca salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam ya.
Kalau pendapat yang mengatakan itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah, tapi tetap wajib membacanya karena inilah yang dicontohkan oleh Nabi, dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh jumhur, mayoritas para ulama. Jadi tetap wajib dibaca. Wallahu a'lam bishawab. Tapi pastikan orang yang tidak terdengar membacanya, apakah karena meninggalkannya atau karena mensirkannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang harus dipastikan. Dia tidak baca atau karena memang tidak dikeraskan, itu saja sebenarnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan yang lain? Baik. Apakah batal salat seseorang ketika dia menambah lafaz sayyidina dalam selawat di tasyahud? Ya. Salat adalah ibadah yang ditentukan waktu, gerakan dan bacaannya. Untuk ibadah-ibadah yang seperti ini, maka sudah sepantasnya seorang itu melakukan pada waktu yang telah ditetapkan oleh syariat, melakukan gerakan sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan membaca bacaan-bacaannya sesuai yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk bacaan salawat yang telah diajarkan oleh Rasulullah di dalam salat, khusus di dalam salat, maka tidak satu pun ada lafaz tambahan sayyidinanya. Yang paling utama maka tidak membacanya. Kalau ada yang menambahkan, tidak sampai kepada derajat membatalkan. Tapi dia telah melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Ada lagi? Tidak ada pertanyaan. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini kajian kita di malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya bulan depan kita akan masuk ke pembahasan masih berkaitan dengan salat, berkenaan dengan, kalau tadi tentang rukun ya, berarti tentang apa lagi? Tentang sunnah-sunnah salat. Kalau tadi tentang rukun, insyaallah pada bulan depan kita akan masuk kepada pembahasan sunnah-sunnah salat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.